Perjalanan ke-11 kami adalah menapaki keindahan hutan Gunung Slamet. Gunung yang menjadi predikat atap tertinggi di Jawa Tengah ini berhasil mengundang banyak orang untuk menikmati keindahannya. Kami berangkat dengan rasa dilema karena gonta-ganti personil dan gonta-ganti transportasi. Lalu, bagaimana perjalanan kami untuk pergi ke sana? Dan ini dia cerita perjalanan kami di Gunung Slamet, Atap, Jawa Tengah. Pada pendakian kali ini, seharusnya kami berangkat 15 orang dari berbagai daerah yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun, karena beberapa kendala pribadi masing-masing, kami harus gonta-ganti personil untuk memenuhi seat travel nanti. Dari 15 orang, berguguran jadi 5 orang. Kemudian kami mencari-cari ganti, dan dapatlah 8 orang yang istimewa, kompak, serta solid ini. Alhamdulillah. 8 orang itu adalah saya sendiri, Mas Dery, Mas Aldi, Mas Najib, Mas Renaldi, Mas Putra, Novita, dan Mas Alvin. Nah, kami beranjak dari Banyuwangi menuju Jogja nanti menggunakan bus dari Mas Andi, karena penyedia jasa bus Banyuwangi Jogja yang kami kenal. Kenapa tidak pakai kereta? Karena kala itu musim lebaran, susah sekali mendapatkan tiket kereta pada tanggal keberangkatan. Jadi alternatif terbaik adalah naik bus. Meskipun agak mahal, tapi setidaknya kami bisa berangkat ke Jogja terlebih dahulu. Nah, untuk perihal travel dari Jogja ke base camp, kami juga sudah survei ke beberapa penyedia jasa antar jemput pendaki. Nah, kemudian nemulah si Mas Tommy, spesialis antar jemput pendaki area Wonosobo, yang menurut saya lumayan miring tuh harganya. Jadi kawan-kawan lain tidak terlalu keberatan tuh masalah biaya transportasi nanti. Nah, akhirnya kami naik bus menuju Jogja. Dari Banyuwangi ada 5 orang. Tunggu di Atap Jawa. Sik to. Iki mau kok iso munggah barang piye mau ceritan. Piye. Enggak gimana? Wes apa, Pak? Jadi teman-teman ini adalah Mas Dery, teman SMK saya dulu. Iki mau kok iso kepetang panting iki mau piye ceritane, Pak? Pul. Apa nih sih, macet ah? Macet ah. Iku berarti pedahan dhewe to, Mas? Bedanya. Terus kesok kereta kan? Kereta. Terus ya apa? Besok. Oh piye? Taman mlaku teko stasiun rene. Ya enggak toh. Beda toh. Tak kira fisik, Pak. Enggak. Langit mulai gelap. Kami akan jarang merekam perjalanan karena memang perjalanan bus kali ini adalah malam hari. Oke, tengah-tengah malam kita di rest area. Makan dulu, Bang. Langsung 8 tuh kalian. Tapi ngemper ini. Ngemper. Nggak masalah ya. Mantap. Jadi kita tadi bontrot dari rumah. Oke, kenapa ya? Enggak. Kita makan dulu. Benar saja, setelah makan di rest area, kami langsung persiapan tidur. Terlelap, harus istirahat juga ya, karena besoknya harus jalan-jalan dulu ke Jogja. Keenakan tidur, bangun-bangun tiba-tiba udah sampai di Jogja. Nyemper juga ini turunnya kita.
Tanpa menunggu lama, kami melanjutkan perjalanan menuju asramanya si Mas Putra di Kota Gede. Mas Putra adalah kawan lama saya yang ketemu di Rinjani dulu, yang nanti juga akan ikut ke pendakian Gunung Slamet. Dia bagi-bagi menu kita apa Mas Adi? Dari yang instan-instan dulu. Oke. Sing loro pare apa? Ini versi lapang ini. Apa belakang? Kami sampai di asrama, tapi sepertinya Mas Putra tengah ketiduran. Jadi kami bongkar-bongkar dikit untuk sarapan pagi ini. Karena lingkungan masih baru banget dan kebetulan kami bawa stok mie. Jadi dimasak deh tuh mie-nya sama si Mas Aldi. Setelah sampai kamar, kami tak kuasa untuk menggeletakkan carrier dan tertidur untuk istirahat lagi. Bangun-bangun, udah disiapin makan sama si Mas Putra. Astaga, baik sekali. Makanan khas Jogja pertama setelah tadi pagi mangan mie. Piye rasanya, Pak? Jogja itu rasanya ada manis-manis. Kayak ada manis-manisnya. Loh. Iki laan. Wah, iya. Koleh sebut merek ya, koleh sebut merek. Nah, ini pertanyaan nih, sebenarnya pecel atau kare? Dibilang pecel ya karena ada Tekstur. sayurannya, teksturnya kayak pecel. Cuman, nek rasanya? Rasanya kayak kare. Oh. Kare. Manis. Piye, tim pecel atau tim kare? Pecel lah. Cuman sik durung dipyuki dipyuki pos Lombok. Esuk lek ning kono delok. Kepedesan kabeh bocah-bocah. Oh ini. Lagi ini tahu juga. Enggak tahu. Ya emang khas Jogja, Pak. Rada enek manis-manis e. Coba ora nyawa aku lek nambah manis. Setelah makan siang, saya dan Mas Putra bergegas belanja logistik yang kurang. Karena memang kami menyisakan 1 hari di Jogja untuk belanja logistik dan jalan-jalan nanti. Memang seharusnya dimanfaatkan, bukan? Ini hasil kita belanja logistik tadi. Buka wis, gas. Sampai sama ini kurang nggak? Sayuran. Cukup lah ya. Kamu Mas. Nah, unboxing. Terus bagi Pak. Nugget. Kalau satu sosis berarti ya? Sosis nganu. Iki wene nganu. Ini spray darah. Iki opo? Tapi ujian apa ngene? Halo yo. Siap. Kayaknya sing rasa-rasa, Pak. Original kan sih? Ono sebenarnya. Gak ngomong gedang. Terus ngono ya? Iya. Syahdan, kami menyortir dan membagi logistik di masing-masing carrier sambil packing ulang karena nanti malam harus berangkat ke base camp Slamet via Bambangan tuh. Jadi sebelum mampir ke Malioboro nanti, setidaknya bekal dan perlengkapan sudah masuk carrier semua. Itu macak iki, ate ning ndi itu macak iki, guys? Jalan-jalan dong. Ning ndi? Wih. Ke Jogja rugi nih gak jalan-jalan, guys. Jalan-jalan ke Mau kemana rencana ini, Bos? Malioboro. Di Malioboro. Gak rame dah. Macet. Jelas Macet. macet. Tapi ya udahlah ya. Iki lho, sing pengen dolan nih lho. Piye, Pak? Ning ndi, Pak?
Guys, Jogja sekalian ya. Tahu loh. Mosok larang-larang rene mek trimo ndaki tok. Iya. Mau kemana Mas? Oke kawan-kawan, jadi kita ready setelah packing ya, almost sudah selesai semua, logistik dan perlengkapan sudah lengkap semua. Jadi sambil nunggu travel nanti malam kita mau jalan-jalan ke Jogja dulu. Ini sebenarnya sudah Jogja sih, ke Malioboro, seperti kata teman-teman tadi. Sambil nunggu ini juga Mas Pras sama Mas Najib, katanya masih ambil sewa perlengkapan tadi ya. Jadi kita jalan-jalan dulu aja. Kalau mereka mah udah bosen kayak sama Jogja. Udah di malam Malioboro aja. Ini nih, aku manut apa jare Mas Aldi. Waduh, wah. Wong Jogja karo. Asik. Ajaran. Sebelum kita menyatu dengan alam, Wes. Berarti ini menyatu dengan apa ya? menyatu dengan wisata. Entahlah, setiap kali saya ke Jogja selalu berasa nostalgia karena suasananya benar-benar damai sekali tuh. Vibes istimewanya selalu bikin rindu. Setelah perjalanan kurang lebih 30 menitan dari asrama Mas Putra, akhirnya kami sampai juga tuh di titik 0 km Yogyakarta. Suasana sore di Malioboro syahdu sekali, meskipun harus ramai orang karena memang musim liburan lebaran tuh. Di tengah kesibukan orang-orang yang tengah melakukan atau bernostalgia dengan Malioboro, kita menyempatkan diri untuk makan sate. Iya Mas Di, mantap. Itu nih Mas Aldi mau pokok. Mas, Iki bos mantap. Nah, setelah nyore kurang afdol deh rasanya kalau nggak belanja di toko-toko oleh-oleh khas Jogja. Biarkan kawan-kawan memuaskan sisa waktunya ini. Karena beberapa saat lagi kami harus fokus ke pendakian lagi. Berangkat ke base camp tuh nanti malam. marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, semoga tidak ada yang tidak diinginkan. Berdoa mulai. Berdoa tak pernah selesai. Yuk. Yuk. Oke. Kali traveler trip to Gunung Slamet, bismillah. Oke. Apa yang saya ngomong? Selamat ya, Pak. Selamat slumun, selamat ya. Selamat slumun, selamat. Kami pun berangkat menuju base camp Slamet via Babangan. Tepatnya di base camp Pak Sugeng nanti. Estimasi perjalanan sekitar 5 jaman karena masih sedikit macet. BTW perjalanan malam ini tidak terlalu terabadikan karena memang gelap sekali tuh. Dan kami juga fokus istirahat agar tubuh fit di esok hari.
kawan-kawan, akhirnya kita sampai juga di base camp Pak Sugeng nih ya. Jadi salah satu base camp di sekitar pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Setelah perjalanan panjang banget tadi, mulai jam 11 ya. Ya. Terus sampai sekarang jam 4. 3.57 guys. Jam 4 anjir. Gila, tapi luar biasa ini. Apa nih Mas Alfi, luar biasa, pindah-pindah dulu nih. Gimana? Jos. Oke. Nunggu bakso. Istirahat dulu guys. Udah. Gimana, Mas Renaldi? Jalanan yang sangat mendinginkan seperti hatinya dia. Najib? Oke sih, Mas Najib sih akam sih. Gimana, Mbak? Adem. Oke, setelah dropping barang, kami memanfaatkan waktu yang tersisa untuk istirahat, recharging baterai, checking ulang barang, karena sebelumnya kami sudah booking untuk base camp Pak Sugeng. Jadi fleksibel deh, mau datang jam berapapun sudah aman. Disediakan tempatnya tuh. Oke, teman-teman bagi-bagi makan. Nasi goreng. Suasana pagi hari di base camp dengan view gunung yang akan kita daki itu syahdu sekali. Suatu kerinduan yang didambakan seorang pendaki. Dan inilah gerbang pendakian yang kami idambakan selama ini. Akhirnya bisa berfotoria di sini dengan bangga dan gagahnya. Yap, inilah full squad untuk pendakian kali ini. Merasa keren banget ya. Udah lama Bang ngojek di sini, Pak? Oh, udah 5 tahunan lebih. 5 tahunan. Asli orang sini sih, Mas. Mantap. Tapi sampai Mas Bayangan ya Pak berarti, Pak? Bayangan. Udah ke pos 1 nggak bisa. Setelah berfotoria di gerbang pendakian, kami langsung beranjak dari base camp menuju pos bayangan dengan memanfaatkan jasa ojek agar menghemat waktu, karena yang mendaki hari ini cukup ramai tuh. Gawat juga kan kalau kehabisan tempat camp nanti. Dan mungkin demikianlah cerita perjalanan kami untuk mempersiapkan dan berangkat ke pendakian Gunung Slamet. Memang sangat rumit dan lumayan beresiko karena musim-musim liburan lebaran. Tapi kami sangat menikmati semuanya. Because without traveling, we are nothing.